244 bersemangat, guru penggerak angkatan 10. Kelas 244 terus bertekad, terus belajar untuk tebar manfaat. Tergerak hati, melangkah pasti kita bergerak. Assalamualaikum Pak Tris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Tris yang ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya Pak Tris, mohon maaf ini kemarin Pak Tris mau berbicara dengan sayanya lupa. Ini ada kesempatan sekitar 15-an menit ya Pak Tris. Bentar saja mungkin kita bisa ngobrol terkait apa yang ingin Pak Tris bicarakan kemarin. Pak Tris, ada apa ini kira-kira? Apa yang bisa saya bantu Pak Tris? Silahkan. Mungkin ada yang bisa saya bantu, boleh diungkapkan lah. Baik, terima kasih. Begini Bu Zaki, jadi ada sedikit ataupun mungkin dikatakan banyak ya permasalahan. Jadi permasalahan itu ada di kelas saya. Jadi pada saat saya melakukan pembelajaran di awal tahun pembelajaran ini. Jadi masalah ini masalah baru sekali ya. Jadi hal ini terjadi ataupun masalah ini terjadi pada anak-anak, hanya satu anak, bukan semua ya. Jadi ada satu anak yang di sini boleh dikatakan kemampuan dalam menulisnya itu sangat lambat gitu. Jadi masalahnya, yang menjadi masalah adalah ketika saya memberikan tugas, kemudian untuk tugas lainnya itu si anak itu pasti terlambat, ya. Jadi itu menjadi masalah bagi saya. Dan selain itu juga ketika saya memberikan tugas untuk mencatat, misalkan komunikasi, ini dia pasti selesai paling akhir. Temannya sudah pulang, mungkin sudah tidur di rumah, dia masih ada di kelas. Ini permasalahan buat saya. Jadi ada satu anak ini kebetulan ya Pak Tris, satu anak yang mengalami permasalahan akademis ya, terutama dalam menulis begitu ya Pak Tris. Betul ya. Oke, lalu Pak Tris harapannya apa nih setelah kita nanti ngobrol ini, kira-kira harapannya Pak Tris apa ini? Tentunya harapannya saya bisa mendapatkan solusi ataupun pemecahan masalah yang nantinya bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah anak satu ini ya. Jadi apa yang nanti kira-kira bisa saya lakukan ke depannya. Jadi apa yang harus Pak Tris lakukan ke depannya bagaimana? Begitu harapannya ya Pak Tris. Oke. Iya Pak Tris, semoga harapannya bisa terwujud nanti. Pak Tris menghadapi satu anak ini nih Pak Tris. Kira-kira apakah Pak Tris ada hambatan yang bisa membuat anak ini mengalami kesulitan seperti ini, kira-kira? Iya, jadi begini, untuk hambatan itu pasti ada ya. Jadi hambatannya salah satunya adalah si anak ini memang boleh dikatakan lambat belajar mungkin ya. Jadi karena ketika anak ini diminta untuk mengerjakan tugas lain pun sepertinya kok ini ya bisa, cuman pelan dia. Jadi artinya kan dia tidak bisa menyesuaikan dengan yang lainnya. Itu salah satu hambatannya. Gitu. Hambatannya begitu. Kalau menurut Pak Tris ini, kira-kira yang bisa Pak Tris lakukan untuk mengatasi ini itu apa ya Pak Tris? Ya, jadi untuk permasalahan yang saya hadapi ini, tentunya saya ingin berusaha mencari solusinya. Jadi salah satu solusinya mungkin ini bisa saya lakukan dengan cara memberikan waktu kepada anak ini untuk berlatih. Contohnya berlatih untuk menulis, ya. Ini yang saya lakukan di sekolah nantinya. Nah, kemudian yang kedua, hambatan ini bisa saya hadapi dengan berkolaborasi dengan orang tua tentunya ya. Jadi saya sudah, untuk kebetulan tadi ini saya sudah
sempat menyampaikan kepada orang tua dengan cara memberikan pesan pada WA bahwa si anak ini ketika menulis itu sangat lambat sekali. Jadi ketika teman-temannya sudah selesai, dia masih baru nomor 1, padahal hanya menulis komunikasi itu hanya tiga poin, tapi ternyata anak ini bisa hampir setengah jam belum selesai nulisnya. Setelah saya dekati, ya ternyata memang menulisnya itu satu huruf berhenti, satu huruf berhenti. Nah, ini mungkin solusi yang saya rencanakan itu begitu. Jadi akan membimbing tentunya anak ini di waktu lain. Jadi setelah jam pelajaran nanti saya akan koordinasi dengan wali murid tentunya agar si anak ini nantinya tidak dijemput dulu pada jam kepulangan. Artinya biar ditambah istilahnya pengayaan terlebih dahulu begitu. Lalu bagaimana nanti rencana Pak Tris untuk melaksanakan tadi, kalau tidak salah ada memberikan waktu latihan ya Pak Tris ya? Betul, ya. Betul. Itu bagaimana itu bisa dijelaskan bagaimana Pak Tris melakukannya? Pada saat apa mungkin Pak Tris? Ya. Apakah ada kesempatan untuk melakukan itu mungkin? Jadi begini, saya merencanakan memang untuk memberikan pelatihan pada si anak ini tentunya di luar jam pelajaran. Ya, bisa gitu, saat istirahat, bisa setelah pulang. Sepertinya kalau saat istirahat ini tidak nutut waktunya karena hanya 15 menit. Hanya 15 menit, betul. Kemudian si anak juga waktunya istirahat, sepertinya kok gelisah gitu ya. Jadi ketika gelisah ini tidak akan masuk. Oleh karena itu saya mengambil kesimpulan ini anak tidak bisa diajak lari. Oleh karena itu saya akan melakukannya di saat atau setelah jam pembelajaran selesai, begitu. Saat jam pembelajarannya sudah selesai baru Betul, Pak Tris akan melaksanakan ini. Oke. Iya. Kira-kira untuk melaksanakan ini apa Pak Tris punya target waktu tertentu gitu? Iya, jadi untuk mencapai sebuah tujuan itu tentunya harus punya target. Jadi target itu kalau tidak dilakukan nanti terkesan tidak ada tujuannya. Jadi target itu saya inginkan adalah si anak itu bisa lancar membaca. Ya. Nah, kemudian kira-kira kalau misalkan ditanya waktu, nah waktunya ini memang harus menyesuaikan. Jadi tapi saya mentargetkan. Jadi kalau dalam waktu 2 bulan ke depan, insya Allah ini bisa mulai lancar membaca, lancar menulis, maaf. Ya, jadi lancar menulis. Jadi ini menulisnya yang memang lambat sekali, gitu. Baik sekali itu ya Pak Tris, yang Pak Tris lakukan sudah betul-betul maksimal itu menurut saya nantinya. Juga nanti ada bantuan orang tua juga, begitukah Pak Tris? Betul. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa saya ingin berkolaborasi dengan orang tua. Dalam hal ini pembelajaran kalau hanya dilakukan di sekolah tidak akan maksimal. Jadi intinya di rumah pun harus dilatih. Bukan berarti saya harus ke rumahnya, tapi orang tuanya itu yang berusaha untuk mengajarinya. Ya, jadi harus ada keinginan untuk merubah anaknya untuk menjadi bisa menulis itu ataupun lancar menulis, begitu. Rencana Pak Tris ini sangat baik sekali. Namun bagaimana jika ada satu gangguan pada prosesnya Pak Tris? Apakah Pak Tris sudah memikirkan antisipasinya mungkin? Baik, jadi begini, untuk hambatan ataupun gangguan pasti ada. Jadi mungkin selama saya nantinya akan menambahi pembelajarannya, mungkin hambatannya tentang waktu gitu ya. Jadi waktu di saat setelah selesai pembelajaran, kadang saya pun ada tugas yang harus segera diselesaikan. Mungkin bisa ditunda waktunya. Nah ini hambatan buat saya. Jadi saya artinya harus membuat skala prioritas mana yang harus saya dahulukan dulu gitu. Nah, ini salah satu hambatan gitu. Betul, selain itu membuat skala prioritas ya.
ya Pak Tris? Betul. Jadi untuk itu kalau di sekolah, yang di rumah. Jadi ketika orang tua ini tidak mendukung, ini juga hambatan buat saya ya. Jadi ketika saya sudah menyampaikan alasannya kenapa kok anak ini selalu terlambat dalam menulis di sekolah sini, tapi kalau orang tua tidak merespon, tidak ada keinginan untuk merubah anaknya menjadi lebih bisa lancar menulis, nah ini yang menjadi hambatan gitu. Nah, untuk solusinya, jadi solusinya di situ saya akan terus melakukannya, akan terus istilahnya mendorong kepada orang tuanya untuk ya bagaimana caranya harus si anak ini harus tetap diajari ataupun ditambah di rumah untuk pembelajaran menulisnya begitu. Jadi kolaborasi itu penting ya, kalau boleh saya garis bawahi ya Pak Tris. Ketika nanti Pak Tris mengalami kesulitan, ada pihak orang tua yang bisa membantu, begitu kan Pak Tris? Betul, iya, betul. Jadi orang tua harus terlibat. Jadi kalau hanya saya saja ataupun dari pihak sekolah saja, sepertinya tidak mungkin akan berjalan cepat. Mungkin bisa, tapi lama begitu. Jadi tadi yang bisa membantu Pak Tris, wali murid ya Pak Tris. Bagaimana dengan di sekolah mungkin Pak Tris? Adakah mungkin bisa diceritakan bagaimana support system di sekolah mungkin yang bisa mengatasi permasalahan Pak Tris ini? Jadi begini, jadi di sekolah tentunya kan saya punya teman ya, ataupun boleh dikatakan teman sejawat ya, bisa dari rekan satu jenjang ataupun bisa guru kelas 1 ataupun guru sebelumnya. Nah, hal yang akan saya lakukan tentunya yang pertama sekali saya akan menanyakan kepada guru kelas 1 atau guru sebelumnya gitu ya. Sebetulnya anak ini permasalahannya apa? Gitu ya. Nah, kemudian apa yang sudah mungkin pernah dilakukan di kelas 1? Itu kira-kira apa? Apakah nanti bisa saya lakukan atau bisa diteruskan di kelas 2? Nah, ini yang masih harus saya coba. Gitu. Oh, begitu. Jadi Pak Tris pun juga mendapat dukungan dari lingkungan sekolah, begitu ya Pak Tris ya? Iya, betul. Oke, lalu setelah nantinya misal ini Pak Tris berhasil gitu, ya tujuannya tercapai. Apakah tujuan tercapai itu apakah indikator bahwa Pak Tris sudah mencapai, saya berhasil gitu? Kira-kira bisa dijelaskan? Jadi begini, adapun indikatornya keberhasilan dari si anak itu yang bermasalah, tentunya ketika anak diberikan tugas menulis, minimal itu tidak tertinggal jauh dengan temannya, tapi tidak terlalu lama begitu. Nah, akan kelihatan sekali ataupun keberhasilan yang sangat baik itu ketika anak itu bisa menyamai teman-temannya, bahkan mungkin bisa menyalip atau mendahului temannya. Itu namanya keberhasilan yang sangat baik. Itu tolak ukur saya seperti itu, indikatornya. Jadi kalau sudah tidak mengalami kesulitan dan hambatan gitu ya Pak Tris ya, begitu Pak Tris? Iya. Lalu kira-kira komitmen Pak Tris apa nih kalau sudah mencapai tujuan yang sudah sama-sama diharapkan nanti? Jadi komitmen saya tentunya saya akan tetap memberikan dorongan kepada anak itu, intinya untuk tetap selalu belajar. Dan ini bisa juga diterapkan untuk materi pembelajaran yang lain. Artinya tidak hanya pada menulis saja, mungkin pada penyerapan materi yang lain bisa juga ditingkatkan. Karena namanya belajar itu kan tidak hanya pada satu materi ya, tentunya bisa untuk yang lainnya begitu. Jadi komitmen saya tentunya untuk tetap mendorong anak itu untuk selalu belajar. Oh, begitu, luar biasa Pak Tris. Bagaimana ini Pak Tris? Apa Pak Tris sudah mendapatkan pencerahan, ada insight yang akan dilakukan nanti Pak Tris? Apakah apa yang sudah kita bicarakan tadi ini ada manfaatnya menurut Pak Tris? Sangat bermanfaat sekali. Sudah menemukan solusi ya Pak Tris ya? Iya, betul ya.
Jadi awalnya memang saya pendam sendiri. Jadi, aduh ini ada anak satu ternyata lambat belajar dan juga lambat menulis. Nah, setelah bercakap-cakap dengan Bu Zaki, ternyata menemukan solusi ataupun jalan keluar yang bisa saya lakukan. Harapannya adalah saya bisa membawa anak itu menjadi lebih baik tentunya. Alhamdulillah sudah lega juga ya Pak Tris. Nah, Baik benar. Pak Tris. Kalau sudah bisa menemukan, saya pun juga lega. Terima kasih banyak. Mungkin nanti kita bisa berbincang kembali, ya Pak Tris ya. Terima kasih Bu Ini masih Zaki. banyak Ya, tugas sepertinya. Terima kasih Pak Tris. sama-sama. Ya. Selamat menjalankan tugas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tergerak hati, melangkah pasti kita bergerak, takkan berhenti, menggerakkan bangsa dengan cinta. Guru penggerak, teruslah kompak.